1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rizky Syafril SHI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dan juga yang kami hormati teman-teman dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dari seksi 0154. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat, yaitu dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Legal Drafting. Sebelum mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat, terlebih dahulu kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama Feby Febrianti, Hairul Anwar, Hergiansyah, Intan Ramadhani Wijaya, Ignur Hafiz Safikruzi, dan Irfan Idrianda Surya. Baiklah, untuk pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu berkenaan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis dari negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 1, yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sistem hierarki yang dianut di Indonesia bermula pada teori Steuven Theory mengenai jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori Hans Kelsen, bahwa suatu norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau susunan. Dalam arti norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sampai pada suatu saat, norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar atau Grundnorm. Kemudian tata urutan. Sub pembahasan pertama yaitu tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbaru dalam Pasal 7 Ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang kelima, Peraturan Daerah Provinsi. Dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Definisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1994 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang 1945 ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Setelah itu terjadi perubahan dasar negara yang mengakibatkan Undang-Undang Dasar tadi tidak berlaku. Namun melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, akhirnya Undang-Undang 1945 berlaku kembali sampai dengan sekarang. Nah, demikian pembahasan yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman selanjutnya. Selanjutnya B.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. TAP MPR merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hanya merupakan bentuk penegasan saja bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Definisi undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Perlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama dari Presiden dan DPR atau produk legislatif. Dalam pembentukan undang-undang ini, bisa saja Presiden yang mengajukan RUU yang akan sah menjadi undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya. D. Peraturan pemerintah. Definisi peraturan pemerintah diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi pemuatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik daripada undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. E. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Baik, saya Irfan Idrianda Surya akan melanjutkan presentasi tentang peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi atau Perda Provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah Negara Indonesia adalah negara yang menganut azas desentralisasi, yang berarti wilayah Indonesia dibagi ke dalam beberapa daerah otonom dan wilayah administrasi. Selanjutnya yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Selain itu, terkait dengan azas hukum yang merupakan dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa azas yang wajib ada dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, azas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundang-undangkan dalam lembaga negara. Yang kedua yaitu azas non-retroaktif. Dan yang ketiga yaitu undang-undang yang lama tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang menganut hal yang sama. Yang kedua yaitu penyusunan judul peraturan perundang-undangan. Di dalam ketentuan nomor 2 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa judul peraturan perundang-undangan merupakan uraian singkat mengenai isi peraturan perundang-undangan yang dimulai dari jenis, nomor, tahun pengundangan dan penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, judul peraturan perundang-undangan terdiri dari yang pertama jenis peraturan perundang-undangan, yang kedua nomor peraturan perundang-undangan, yang ketiga tahun perundang-undangan dan penetapan, dan yang keempat yaitu nama peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu nilai positif dan nilai negatif hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berpengaruh besar pada proses pembentukan hingga implementasinya. Hierarki bukan sekedar menjadi teori, namun dapat menjadi alat untuk melakukan kontrol terhadap peraturan yang dianggap masyarakat telah merugikan, baik material maupun non-material. Baiklah. Nilai positif dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan hierarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dihindarkan lagi. Sejak pembentukan peraturan hukum, hierarki menjadi rujukan legal formal oleh pembentukan peraturan perundang-undangan yang bernilai positif. Landasan positif dapat kita lihat karena pembentukan suatu produk hukum selain memiliki maksud dan tujuan seperti menjaga ketentraman, menjaga keteraturan, menjaga ketertiban dan sebagainya,
Artinya, setiap pihak baik perorangan maupun lembaga yang membentuk satu produk hukum diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi pedoman hukum. Hal ini tidak dibenarkan apabila pembentukan hukum terus dilakukan tanpa melihat rujukan legal formalnya. Yang kedua, nilai negatif dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan maka akan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat. Peraturan tersebut tidak dapat dijalankan karena akan ada penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam sistem hukum, apabila peraturan dianggap telah merugikan masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum yaitu pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review. Dalam hal ini pada tingkatan undang-undang, Sri Sumantri mengatakan bahwa judicial review atau hak menguji ada dua, yaitu menguji secara formal, artinya wewenang untuk menilai apakah satu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana yang telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Kedua adalah hak menguji material, adalah suatu wewenang untuk menyelidiki kemudian menilai apakah satu peraturan sudah berjalan atau sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya atau sederajatnya, atau satu kekuasaan dapat berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut. B. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan yang digunakan untuk menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi. Misalnya, apakah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau tidak. Dalam perkuliahan ke-1 sudah diperkenalkan teori-teori legislasi, seperti teori yang dikemukakan oleh J.M. Otto, teori legislasi, Rokcity, dan teori regulatory impact assessment. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. A. Asas formal. Ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni melalui Westbergi dan Van der Vlis membagi ke dalam asas-asas formal meliputi 1. Asas tujuan yang jelas, Beginsel van der Destling, yaitu mencakup 3 hal, yakni mengenai ketetapan letak peraturan perundangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut. 2. Asas organ atau lembaga yang tepat. Hal ini menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang ketiga, asas perlunya pengaturan merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menjelaskan problema pemerintahan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif. Yang kelima, asas konsensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. B. Asas material. Asas tujuan yang jelas, yaitu mencakup 3 hal, yakni mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut. Yang kedua, asas organ atau lembaga yang tepat. Hal ini untuk menegaskan kejelasan orang yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang ketiga, asas perlunya pengaturan merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif. Yang kelima, asas konsensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. Yang kedua, landasan teori tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping asas yang bersifat umum,
juga bersifat khusus. Berikut ini beberapa pendapat ahli tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan, yakni antara lain, Montesquieu mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas yakni sebagai berikut. 1. Gaya harus padat dan mudah. 2. Istilah yang digunakan bersifat mutlak dan tidak relatif. Yang ketiga, hukum membatasi diri pada hal-hal yang real dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik dan hipotetik. Yang keempat, hukum hendaknya tidak halus, karena hukum dibentuk untuk rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Pengaturan hukum asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 5 menentukan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi 1. Kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Adapun penjelasan azas-azas dalam pasal 5 tersebut yaitu 1. Azas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Yang ketiga, azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kelima, azas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang keenam, azas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, azas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, azas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, mungkin itulah hasil dari presentasi yang telah kami paparkan tentang hierarki peraturan perundang-undangan dan legal drafting. Mungkin apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun, dan kepada para pembaca dan pendengar kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.